tapi ada agak capek juga, ada terbentuknya bahana ya. Salah satunya dengan apa? Membuat berita hoax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi bersama kami di podcast Sabtalk dengan saya Nuni Widianingsi, saya Marcella Kairunisa. Topik podcast kami hari ini yaitu bincang-bincang seputar Bahana Undri dan jurnalistik bersama pimpinan umum LPM Bahana Undri, yaitu Kak Elia Syafriani. Jadi sebelum kita masuk pembahasan nih Kak, boleh dong dikit-dikit diperkenalkan tentang diri Kakak. Halo semuanya, kenalin, aku Elia Syafriani, bisa dipanggil Elia. Di Bahana aku sebagai pemimpin umum. Kebetulan aku dari ini sih, dari FISIP Sosiologi. Angkatan berapa kalau boleh tahu Kak? Aku angkatan 20. Kalian angkatan berapa? 22. Beda 2 tahun. 2 tahun, deketnya kita. Kalau boleh tahu Kak, sekarang kesibukannya apa tuh Kak? Kesibukan di Bahana ya? Kesibukan di Bahana kami baru aja ngelakuin buat kelas jurnalistik tingkat nasional. Itu baru selesai lah beberapa hari yang lalu gitu. Jadi kedepannya nanti mungkin kami bakal buat acara kenal Bahana. Jadi kenal Bahana itu semacam oprek untuk mahasiswa-mahasiswa di Undri yang mau masuk di Bahana. Jadi kalau misalnya ada yang mau join di Bahana, boleh kepoin Instagram sosmed Bahananya. Bahana itu sendiri apa menurut Kakak? Bahana kalau misalnya di Undri, dia itu merupakan UKM, unit kegiatan kemahasiswaan tapi tingkat universitas gitu. Jadi kalau misalnya di Undri itu kan ada beberapa UKM besar kayak Pramuka, Menwa, Bahana salah satunya. Tapi dia tuh bergerak di bidang jurnalistik. Kita kerjanya itu buat liputan di Undri ataupun di luar itu. Ceritain dikit dong Kak sejarah Bahana Undri dari awal gitu. Waduh, dari awal. Oke. Jadi terbentuknya Bahana ya, bangunnya itu tuh udah lama banget. Kita belum lahir. Jadi dia Bahana ini berdirinya itu nggak terlepas dari rezim Orde Baru. Pada waktu itu kan dimana masa Soeharto yang namanya media itu kan banyak dibredel. Nah di tengah-tengah pembredelan itu Universitas Riau tuh membuat media kampus tingkat universitas karena dulu itu belum ada. Dulu itu adanya tuh yang di tingkat-tingkat fakultas. Misal kayak di perikanan tuh namanya Evaria. Iya, Evaria ya, tahu kan? Terus kalau di FISIP aku lupa, pokoknya itu adanya tuh tiap fakultas yang tinggal universitas itu belum ada gitu. Nah jadi berangkat dari situ orang-orang rektor ini pingin kayaknya bagus deh kalau misalnya ada tingkat universitas. Kemudian dibentuklah ada 30 mahasiswa setiap fakultas itu untuk gabung di media tadi kan namanya belum dikumpulin tuh media tingkat universitas. Syaratnya apa? Syaratnya itu cuma bisa dan mau menulis gitu aja. Nah kebanyakan dari orang-orang yang mau masuk ke media yang tingkat universitas itu kebanyakan dari aktivis kebanyakan. Mungkin kalau sekarang itu kayak BEM, DPR gitu. Nah akhirnya itu dibuat rapat perdananya dan itu di bawah wakil rektor 3, dulu namanya pembantu rektor 3. Aku lupa siapa namanya tapi beliau sudah almarhum. Nah dari rapat perdana itu baru ditentukan kalau misalnya media tingkat universitas di Undri itu namanya Bahana. Kenapa Bahana? Karena menggaungkan isu begitulah. Iya, filosofinya begitu. Nah itu kemudian diangkat tahun berapa ya? 9 September kalau nggak salah, 9 September itu keluar SK pertamanya. 9 September 82. Nah itu berarti udah ditandain ini dong berdirinya Bahana. Iya. Tapi kemudian Bahana itu pertama kali menerbitkan surat kabarnya itu tahun 83, 17 Juli 1983 itu pertama kali Bahana mengeluarkan surat kabar. Karena itu untuk
berdirinya Milad, misalnya perayaan Milad Bahana itu setiap tanggal 17 Juli sampai sekarang udah 21 tahun. Nah, untuk pemimpin redaksi pertama Bahana itu waktu itu adalah Bang Fahrunas MA Jabar. Beliau juga ini orang perikanan. Jadi kenapa dia dipilih sebagai pimpinan redaksi? Karena waktu itu dari semua lembaga, ya semua fakultas itu dinilai cuman Evaria yang rutin untuk mengeluarkan terbitan inilah produk jurnalistiknya, dan dia juga dinilai bisa menulis gitu. Aktif berarti ya Kak? Iya, dia sampai sekarang ada. Semoga selama-lamanya selalu ada perubahan. Berarti awal mulai terbentuk Bahana 1982? Iya, sampai 1982. Tapi itu ditetapkannya tuh 83 karena pertama kali tuh kayak surat kabar pertama kali terbit. Iya, betul. Dan dulu tuh namanya bukan Bahana Mahasiswa sih, tapi SKK Bahana Mahasiswa, surat kabar kampus, lalu menjadi lembaga pers mahasiswa. Iya, Di Bahana itu sendiri Kak ada bagian divisi atau tugas gitu nggak Kak? Oh iya. Kayak kalian ya kan? Kalau di SEP ada apa aja? Bidang dinas tiap himpunan ya Kak? Iya, Ada strukturnya. kaderisasi, ada kominfo, dana usaha, seni dan olahraga, sosial masyarakat. Berarti kalian di sini apa kominfo ya? Iya. Sama sih, Bahana seperti organisasi pada umumnya. Kita tuh untuk kestrukturannya itu di paling atas tuh ada yang pelindung Bahana mahasiswa tuh Tuhan Yang Maha Esa, penasihat, rektor, UNRI, pembina. Kemudian ada 3 pimpinan besar kalau di Bahana. Pimpinan umum, aku, pimpinan redaksi, dan pimpinan perusahaan gitu. Nah, nanti untuk pimpinan umumnya itu nanti dibantu lagi dengan orang-orang di bawahnya seperti litbang gitu. Pimpinan redaksi yang bertanggung jawab untuk redaksian, untuk penulisan konten yang penting tulisan. Kemudian ada juga redaktur multimedia yang bertanggung jawab untuk konten-konten di Bahana, kayak misalnya ada di Instagram tuh dari redaktur multimedia. Di bawah redaktur multimedia lagi juga ada yang namanya bagian podcaster, videografer, fotografer gitu. Iya, lebih ke strukturnya seperti itu gitu. Berarti lebih ke fokus ke jurnalistik ya Kak? Iya, ke jurnalistik karena memang itu kan kuncinya ke iya, jurnalistik. betul. Apanya di mana nih Kak? Apa namanya? Sekre. Tempat lokasinya ya, sekre. Sekre kami di ini, tahu Panjat Tebing? Tahu? Yang warna hijau. Di Depan Jauh kanan. Iya, seberang dari Visip atau di samping Fab. Itu kan ada tuh Fab Panjat Tebing, sebenarnya ada bangunan gedung warna hijau, itu sekre kita. Jadi tiap ngumpul di situ ya Kak? Iya, tiap rapat, tiap ngumpul, kadang kalau bosen di luar juga. Jadi kalau misalkan open recruitment-nya itu dari online atau emang datang ke sekrenya gitu? Nah, kalau untuk oprek itu kita ada beberapa tahap gitu. Pertama kita tentunya mainkan di media sosial, promosikan dulu, nanti promosikan. Kita juga ada tahap wawancara. Tahap wawancara nanti kita minta para yang berminat di Bahana itu untuk gabung, untuk datang ke sekrenya gitu. Berarti ada tahap seleksi juga nih? Ada dong, kita ada tahap seleksi. Gak bulu-bulu lah, yang mau aja. Niat ya Kak? Iya, yang niat aja. Jadi tanggal open recruitment-nya itu pantengin di IG. Iya, kita lagi aja. soon. Mungkin ada yang mau berenang. Iya, bener. Apalagi kami yang kominfo kan Kak. Oh, menurut kakak nih, pendapat pribadi manis pahit yang kakak rasain selama di Bahana? Banyak banget. Manis pahitnya ya seperti organisasi kebanyakan lah ya. Pasti yang paling gak enaknya tuh kalau ini kali ya, lagi nge-stuck. Kita kan tugasnya adalah menulis, tapi momen yang paling males itu kalau lagi nge-stuck nulis gitu. Lagi kayak, apalagi yang harus aku tulis gitu. Itu bakalan keluar ya, suka sama apa yang kita tuliskan gitu. Itu bukannya gak enak sih, tapi lebih menantang, tapi agak-agak capek juga kadang gitu loh.
Nah mungkin yang paling enak tuh kalau ini ya, kalau tulisan kita tuh udah naik gitu. Kan misalnya enak gitu soalnya misalnya iya Syafriani. Nama kita juga Jadi gimana ya? Capek tapi capeknya tuh hilang waktu itu tulisannya tuh udah terbit gitu. Apalagi kalau misalnya yang baca rame. Itu bagian dari seru lah. Nah kalau yang pahitnya tadi kan kak, misalnya ada kontroversi, pernah nggak terjadi yang masalah itu kak? Kayak di chat gitu, suruh hapus atau gimana? Pernah. Kita beberapa kali pernah dapat yang pesan-pesan seperti itu ya, kayak turunkanlah, itu nggak cuma tulisan ya, konten-konten seperti misalnya foto, essay foto di Instagram itu juga beberapa kali diminta bahannya untuk menurunkan itu gitu. Tapi kita sebagai orang jurnalis nggak bisa melakukan itu gitu. Kita nggak boleh menurunkan produk kita. Mungkin bisa dijelasin sedikit kak tentang jurnalistik. Mungkin banyak orang yang dari ini masih awam nih tentang jurnalistik. Jadi jurnalistik itu nggak jauh-jauh dari ilmu kewartawanan. Jadi banyak sebenarnya kehidupan kita ini kan nggak terlepas ya dari itu. Kita juga membutuhkan tentang jurnalistik. Kita dapat berita dari media, itu peran-peran dari jurnalistik juga. Kalau misalnya di kampus, jurnalis itu berperan sebagai kontrol sosial gitu. Ya, jurnalis itu sebenarnya nggak melulu tentang tulisan sih. Sebenarnya konten-konten sekarang itu, apalagi sekarang masa digital kan, sekarang itu konten-konten jurnalis itu semakin meluas gitu, bukan hanya tulisan. Kayak misalnya Reels itu sekarang bisa loh dijadiin produk jurnalis asal ada nilai beritanya. Kayak foto itu bisa juga dijadiin nilai jurnalis gitu. Ya itulah, mungkin jurnalis tuh kayak kita harus menyampaikan apa yang harusnya orang tahu gitu. Kita harus mengungkapkan apa yang agak tersembunyi gitu, yang banyak disembunyikan. Berarti kan kayak lebih ke wartawan gitu kan? Apa yang lebih didominankan orang ilmu komunikasi? Enggak juga, soalnya kebanyakan kami di Bahana ada sih ilmu komunikasi, cuma enggak dominan gitu. Harusnya mungkin seperti itu ya gitu. Mulai dia yang terbanyak. Iya gitu, karena mereka kan juga mempelajari ilmu jurnalistik, tapi ternyata realitanya di lapangan nggak kayak gitu. Siapapun masuk itu. Iya, siapapun bisa menjadi seorang jurnalis. Kami di Bahana ada juga kok anak Amerika, anak Saperta, Kalau pendidikan iya, nggak ada kaitannya. Tapi kalau misalnya mungkin ilmu komunikasi itu pembahasannya tentang ini aja ya, tentang dasar, maksudnya iya ada jurnalisnya. Tapi ternyata kita sebagai seorang jurnalis kan membutuhkan pengetahuan yang luas, kayak misalnya kenapa ya dolar tuh naik misalnya, itu kan kita butuh pemahaman ekonomi gitu. Jadi itu tuh bisa lebih enak lah membahasnya gitu. Kalau misalnya lagi liputan tentang hukum, kenapa ini kasus ini kenapa dia nggak ditahan gitu misalnya. Itu lebih enak kalau misalnya kita berasal dari orang hukum gitu. Jadi sama-sama berbagi cerita, berbagi ilmu. Iya, itu yang baginya sisi positifnya juga. Jadi diusahain ya orang-orang Bahana itu memang orang-orang perwakilan dari tiap fakultas. Jadi kalau misalnya ada isu-isu kayak gitu kita bisa diskusi. Kalau kakak apa sih yang menarik dari jurnalistik sehingga sih yang cerpen gitu. Dulu aku suka kali nulis cerpen, nulis Wattpad ada nggak? Enggak, aku nulis cerpen tapi dibaca gitu. Ya nulis kayak gitu. Kemudian aku di sekolah gabung mulai ke organisasi-organisasi yang suka menulis gitu. Waktu SMA gabungnya di majalah Dinding buat mading dan buat majalah juga. Nah waktu kuliah aku tuh kayak bingung, aku suka nulis tapi sepertinya Bahana ini bukan
tempat yang ini deh, tempat yang sesuai dengan tulisanku gitu. Soalnya kan aku lebih suka ke fiksi ya, sedangkan Bahana ini tempat yang wartawan. Lebih ke berita Ya berita, tapi ya udah deh nggak apa-apa, soalnya SMA kan aku udah masuk ke situ juga, dia dilanjutin aja. Ternyata ya kita jadinya bisa belajar lebih banyak jenis tulisan. Yang tadinya mungkin hanya belajar cerpen aja, sekarang udah beralih ke menjadi tulisan yang berita, opini gitu. Kayaknya lebih ke masuk ke Bahana ya. Coba-coba. Ternyata seru. tahun ini ada Kak? Tahun ini. Buka pendaftaran? Iya, aku bentar lagi buka pendaftaran. Iya. Ada minimal semesternya? Sekarang semester berapa sih? Semester ganjil apa genap? Ganjil lah sekarang. Ganjil. Nah, jadi biasanya kalau semester ganjil itu kita prioritaskan anak-anak semester 1 dan 3. Oh, kami udah bisa. Di semester berapa sekarang? 5. Ya udah sekarang berkembang di ini aja dulu kali ya. Iya, betul. Semester 1 dan 3. Ada yang nanya tuh? Mungkin dari penonton di IG ada yang nanya gitu. Dari mana? Jadi kalau kalian masuk ke SEP kenapa? Alasan masuk jurusan? Iya, maksudnya ke Hima HMJ. Iya, atau kenapa memilih Diskominfo juga. Kalau saya pribadi, karena sukanya juga. Kalau ini lebih ke wawancara. Enggak juga, kita ya mengedit apa tadi tuh? Media poster, ya infografi. baru kali ini kami masukkan Kak, saya sebagai sekdis, ini kan desain Kak, gitu Bang. Kalau kominfo. Kan masih Iya. Iya di Bahana tadi juga gak cuma wawancara, kita juga belajar buat ini yang kayak apa misalnya infografis gitu. Ya rencana mau buka lomba itu. Oh iya, tingkat apa tuh? Fakultas. Fakultas. Iya. Keren-keren. Jadi karena kami kan masih rendah lah kami ini kan kominfo HMJ kan Kak. Masih tingkat jurusan. Baru jurusan, belum fakultas, belum ini. Jadi makanya kami pengennya lebih ke jurnalistik yang di Bahana Kak. Karena kan masih di Universitas Riau Kak. Belum jauh. Terus lebih ke kominfo. Biasa kami pertama kali undang Presma, terus duta gitu. Jadi belum ada ke bidang kominfonya. Makanya Kakak. Berarti podcast kayak gini rutinan gitu ya? Iya, tiap bulan. Tiap bulan. Oh. Tapi keren loh, maksudnya ada orangnya. Kalau tanggapan kakak nih sebagai wartawan terhadap berita-berita hoax yang beredar itu gimana? Sebenarnya itu nggak bisa kita pungkiri gitu kan. Ya, namanya sekarang majunya digital tuh semakin membuat orang banyak ingin bersaing supaya beritanya itu banyak dibaca. Salah satunya dengan apa? Membuat berita hoax. Gitu. Tapi itu tetap nggak bisa diwin sih, nggak bisa ditoleransi gitu. Mungkin sebagai pembaca aja lah yang lagi sekarang tuh harus pinter-pinter, harus pinter-pinter menjadi sumber, jangan bosan untuk verifikasi gitu. Dan sebagai orang-orang yang jurnalis pun itu juga jadi ini ya, jadi challenge lagi supaya lebih banyak memberi informasi tapi dengan bahasa yang mudah dipahami gitu. Kan sekarang banyak kan orang-orang malas baca. Nah itu, jadi gimana caranya supaya ini informasinya sampai gitu. Ya, mungkin dengan cara membuat video, infografis. Tapi memang hoaxnya yang nyebelin aja sih. Itu pemecah belah. Mungkin terakhir nih Kak, pesan dan kesan kakak terhadap HMJ SEP gitu. HMJ SEP. Aku agak begitu ini kali ya. Atau mungkin buat kami gitu. Ya untuk semuanya kali ya. Iya, buat juga. juga. Kata-kata juga boleh motivasi. Apa ya semangat terus. Dan ngajak Kak, ngajak Iya, satu lagi untuk kawan-kawan yang mau bergabung di Bahana Mahasiswa yang mau buat apa ya, mau buat belajar nulis, belajar tentang jurnalistik, nambah skill tentunya, nambah banyak kenalan, boleh kali loh gabung di Bahana, pantengin Instagramnya.
juga kalian semangat terus. Ada udah. Mungkin ada lagi. Oke, mungkin segitu saja guys podcast kami hari ini. Bersama Kak Elia, pimpinan umum LPM Bahana Unri. Terima kasih. Terima kasih.